Selamat datang di materi pembelajaran diagram sekuen sebagai subtopik materi analisa dan desain berorientasi objek. Materi video ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama, kedua, dan ketiga. Pada video bagian kedua membahas tentang operator, fragmen kombinasi, dan gate. Dalam diagram sekuen, dimungkinkan penggunaan fragmen gabungan atau kombinasi operator untuk memodelkan berbagai struktur kontrol secara eksplisit, sehingga dapat menggambarkan sejumlah jalur eksekusi yang ringkas dan tepat. Fragmen kombinasi disimbolkan atau dinotasikan dengan persegi panjang dengan tipe operator yang ditentukan oleh kata kunci masing-masing dalam segi 5 kecil di sudut kiri atas persegi panjang ini. Terdapat 12 jenis operator yang berbeda yang pembahasannya dibatasi dengan 6 operator yang dipandang cukup sering digunakan. Operator bisa berisi satu atau beberapa operan yang pada gilirannya dapat berisi interaksi, fragmen gabungan, atau referensi ke diagram sekuen lainnya. Operan yang berbeda dari operator dipisahkan satu sama lain dengan garis horizontal dan putus-putus. Keenam jenis operator yang berbeda tersebut terbagi atas 2 grup, yaitu percabangan dan perulangan, serta konkurensi dan urutan. Tabel menunjukkan ke-6 operator yang tersedia dengan kata kunci yang sesuai beserta semantiknya. Pada gambar berikut, fragmen kombinasi dapat ditumpuk secara bersarang, dengan bingkai ditentukan untuk setiap fragmen. Fragmen bersarang dapat berbagai bingkai. Operator terkiri ditugaskan ke fragmen terluar, dan operator terkanan ditugaskan ke fragmen terdalam. Contoh fragmen alt dan op ada pada gambar berikut. Ketika siswa ingin mendaftar atau meregister ujian, kasus-kasus berikut dapat terjadi. 1. Masih ada tempat yang tersedia dan siswa dapat mendaftar. 2. Ada tempat yang tersedia di daftar tunggu atau waiting list atau disingkat WL. Kemudian siswa harus memutuskan apakah akan masuk atau enter ke dalam daftar tunggu atau WL. Dan ketiga, jika tidak ada tempat yang tersedia untuk ujian atau di daftar tunggu ujian, siswa menerima pesan kesalahan atau error dan tidak terdaftar untuk mengikuti perkuliahan. Fragmen op sesuai dengan fragmen alt dengan 2 operan, salah satunya kosong. Operator op dengan demikian mewakili urutan interaksi yang eksekusi aktualnya pada waktu proses tergantung pada penjaga. Dalam bahasa pemrograman, operator ini akan ditentukan sebagai pernyataan if tanpa cabang lain. Jika ada tempat yang tersedia di daftar tunggu saat mendaftar tugas, siswa dapat memutuskan apakah akan mengambil tempat di daftar tunggu. Jika siswa ingin berada di daftar tunggu, siswa harus mendaftar untuk itu. Contoh fragmen loop dan break ada pada gambar berikut. Fragmen loop digunakan untuk mengekspresikan bahwa urutan akan dieksekusi berulang kali. Fragmen gabungan ini memiliki 1 operan. Kata kunci loop diikuti oleh spesifikasi opsional dari jumlah iterasi loop. Spesifikasi ini mengambil bentuk minimum maksimum, di mana minimum menentukan jumlah minimum iterasi yang harus dilalui loop
dan max menunjukkan jumlah maksimum interaksi. Jika minimum dan maksimum identik, salah satu dari dua angka dan titik-titik dapat dihilangkan. Jika tidak ada batas atas jumlah iterasi loop, maka dapat diganti dengan tanda bintang. Dalam hal ini, jumlah minimum iterasi diasumsikan 0. Jika loop kata kunci tidak diikuti oleh spesifikasi lebih lanjut dari jumlah interaksi, tanda bintang diasumsikan sebagai nilai default. Jika diperlukan, penjaga dapat ditentukan, yang kemudian memeriksa untuk setiap iterasi dalam batas minimum maksimum. Dalam kondisi tersebut, penjaga mengevaluasi segera setelah jumlah minimum iterasi telah terjadi. Jika kondisi yang mendasarinya tidak terpenuhi, eksekusi loop dihentikan, meskipun jumlah maksimum eksekusi belum tercapai. Gambar berikut memperluas contoh dari gambar sebelumnya untuk menyertakan login sistem yang diperlukan sebelum siswa dapat mendaftar untuk tugas. Kata sandi harus dimasukkan setidaknya sekali dan paling banyak 3 kali, seperti yang tercermin dalam argumen loop. Setelah upaya pertama, sistem memeriksa apakah kata sandi dapat divalidasi. Jika bisa, yaitu kondisi sandi yang salah tidak lagi benar, eksekusi interaksi dalam loop berhenti. Sistem juga keluar dari loop jika siswa telah memasukkan kata sandi 3 kali. Kasus ini kemudian ditangani lebih lanjut dalam fragmen break berikutnya. Fragmen break memiliki struktur yang sama dengan operator OP, yaitu terdiri dari operan ditambah penjaga. Jika penjaga benar, interaksi dalam operan ini dijalankan. Operasi sisa fragmen di sekitarnya diabaikan dan interaksi berlanjut di fragmen tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Operator break dengan demikian menawarkan bentuk penanganan pengecualian yang sederhana. Relevan dengan gambar, jika kata sandi dimasukkan secara tidak benar 3 kali, maka kondisi incorrect password adalah benar atau true. Dengan demikian, konten fragmen break dieksekusi, sehingga pesan kesalahan atau error dikirim ke siswa, dan siswa tidak diizinkan untuk mendaftar tugas. Sisa instruksi setelah akhir fragmen break dilewati atau di-skip. Setelah keluar dari operator break, posisi eksekusi lanjutan berada di fragmen terluar diagram sekuen, sehingga eksekusi diagram sekuen ini berakhir. Dalam hal posisi eksekusi lanjutan tidak berada dalam fragmen terluar, diagram sekuen akan berlanjut pada fragmen dengan tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Contoh gerbang gate pada gambar berikut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya tentang operator atau fragmen kombinasi, pertukaran pesan pada dasarnya tidak boleh melampaui batas interaksi atau fragmen kombinasi, yang berarti bahwa pesan-pesan tersebut tidak boleh melebihi bingkai secara sewenang-wenang. Gate sebagai salah satu elemen bahasa lainnya di luar yang tertera di dalam tabel operator fragmen kombinasi sebelumnya, memungkinkan pertukaran pesan dilakukan di luar batas tersebut. Gate atau gerbang divisualisasikan oleh ujung atau akhir panah pesan, bergantung pada apakah pesan tersebut merupakan pesan masuk atau keluar.
menyentuh batas bingkai yang mewakili diagram sekuen atau fragmen gabungan. Gate diidentifikasi baik dengan nama atau dengan nama pesan yang menggunakan gate secara opsional bersama-sama dengan arah pesan, sebagaimana contoh kasus reservasi pada gambar. Melalui gate, penentuan pengirim tertentu dan penerima tertentu untuk setiap pesan dapat terjadi, bahkan jika pengirim atau penerima berada di luar interaksi masing-masing atau di luar fragmen. Penyertaan gate secara eksplisit untuk fragmen gabungan bisa berarti bahwa pesan dapat menunjuk langsung ke penerima.